geger. Guys, hari ini di tanggal 20 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Selamat Hari Santri ya. Semoga bisa terus memberikan inspirasi dan juga berkontribusi bagi negeri. Terima kasih banyak untuk para santri. Bisa mencontohkan attitude yang baik buat kita semuanya. Benar ya. Untuk saling menghargai dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Memberikan inspirasi untuk akhlak dan juga kemanusiaan. Soalnya kalau zaman sekarang tuh akhlak, adab dan juga kemanusiaan itu kita lagi krisis banget loh. Betul. Guys, apalagi di media sosial. Aduh sedih banget kalau lihat di media sosial. Makanya kenapa ada sekolah Islam gitu. Ibaratnya ini kalau kita berbicara agama ya, karena di situ ada akidah akhlak yang tidak dimiliki oleh di tempat sekolah-sekolah umum. Nih Karen nih kalau komentar di media sosial nih kadang nih. Lu komentarnya. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Bingung ku memikirnya, bingung ku memikirnya. Nyambung kan adanya? Nyambung. Suasana di. Benar. Jadi kita bisa mash up nanti kalau hut. Wih, mash up ya paling betul itu berdamai bukan hanya dengan diri sendiri. Dengan siapa? Sama orang lain, sama semua. Kan hablum minallah, hablum minan nas. Benar, Ya. itu luar biasa Hubungan ya. dengan sesama manusia itu Guys, harus. benar tapi jangan jahat sama orang lain deh, paling penting itu ya. Apalagi kalau di grup WhatsApp ngomongin orang lain, Tapi ya, kalau Perlan 86 nih suka ngomongin orang. Kalau udah di grup Perlan 86, lu dapet saweran nggak dari artis ini? sebenarnya Perlannya enggak. Om Perlan. Sahabat Ambiar, ini ngomongin soal diomongin sama orang lain. Ada bintang tamu kita pertama, seorang selebgram. Dia merasa sedih sekali karena dirinya, wajahnya, fotonya dijadikan sebagai olok. Mimi. Nggak boleh ya. Sebagai meme ya. Itu perundungan juga ya, nggak boleh. Perundungan ini sebagai bully. Nggak boleh. Jangan menormalisasikan pembulian. Jadi kalau ada artis-artis yang membuli siapa? Misalkan nih artis-artis itu kan contoh, langsung geruduk omae. Ya. Kita akan hadirkan di pagi. Kan banyak sekarang orang yang bully itu malah didukung ikut-ikutan membuli. Jangan pernah Nggak membuli. boleh. Siapa sih yang dibully siapa? Ini dia Ini korban selebgram. pembulian. Ini dia KK. KK. Selamat datang kembali KK, selamat pagi. KK, gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah, fresh. Baju kita sama ya, coklat KK. Coklat, aku coklat kuning. Aku Couple yakin. Mungkin Alhamdulillah, Nasar lagi Mas, ya. sendiri, Keke sendiri. Ya, kata siapa sendiri udah punya pacar katanya. Iya. Nanti kita bahas ya. Tapi KK sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Keke. Sobat Ambiar, ini kemarin jadi viral di media sosial, ada yang diduga korban bunuh diri ya. Karena Iya betul. Iya betul. Nah, betul ya. Diduga ini menjadi korban bullying di kampusnya. Dan ketika dia, ini fotonya ditemukan di kampus ya. Kemudian akhirnya memasukkan foto KKI ke grup WhatsApp, kemudian disama-samakan sama KKI. Itu yang membuat KKI sedih. Kenapa kok disama-samain sama aku berasa diejek-ejek gitu ya KKI ya? Ya betul. Kita mau kasih lihat dulu ceritanya seperti apa. Wajar kalau KKI sedih, kenapa harus ngejek-ngejekin aku gitu. Sabar ya, KKI. WhatsApp ya. Kita lihat berita seperti apa. Kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga Timothy. Kami juga turut berduka cita. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, hiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Dan semoga Timothy diberikan tempat yang terbaik. Amin. Ini gak mudah loh bagi keluarga, bagi kita semua untuk bisa menelan ini semua dalam tanda kutip begitu sulit sepertinya nalar kami untuk bisa menerima. Apalagi ada ya teman-teman karena satu kampus kemudian mengejek padahal korban sudah meninggal dunia. Di kuasa mentertawakan kemudian mengkait-kaitkan dengan KKI.
Dan disambungkan ke KK ya. Jadi KK ceritanya gimana? Bisa menemukan foto Gimana kamu? perasaan Keke pas tahu gitu bahwa foto kamu ada di WhatsApp mereka? Jadi waktu itu kan aku kan emang lagi kerja kan. Ini kenapa sih notif banyak banget gitu. Terus habis itu aku nggak buka. Terus habis itu aku lebih suka ngecek DM kayak gitu kan. Nah DM tuh kayak Keke kamu disangkut pautin dalam pembulian ini loh kayak gitu. Dan itu banyak banget. Aku jujur ya, selama ini itu berapa tahun ya aku nggak pernah dengerin gosip-gosip atau kayak berita-berita. Bahkan mama aku tuh nggak aku suruh untuk ngasih tahu apapun pemberitaan di sosial media, nggak akan aku suruh kasih. Nggak usah tahu gitu KK-nya. Karena aku udah capek banget. Terus dari situ aku dibully malam itu, mungkin karena aku juga lagi merah juga. Lagi apa? Lagi datang bulan. Merah. Lagi halangan. Terus kondisinya aku juga mungkin capek. Terus habis itu aku sendirian kan. Aku kan bacanya kan malam kan, sendirian, orang tua juga lagi tidur. Terus aku nangis gitu. Kenapa kok aku disangkut pautin dalam pembulian orang lain? Karena selama ini aku nggak pernah ngebully orang lain. Dan aku menjaga diriku agar aku tidak pernah ngebully orang lain. Tapi kenapa kok aku disangkut pautin dalam hal tersebut gitu? Karena aku juga ngerasain aku dibully itu kayak gimana. Pas waktu aku SD, pas waktu aku SMP, aku dibully sampai dijepit tangan aku tuh kayak udah pernah ngerasain gitu. Tapi KKI apa yang disangkut pautkan dia dengan KKI itu? Kita kasih lihat. Apanya, coba? Itu netizen. Jadi Ini adalah tangkapan layar di grup WhatsApp ya. Para terduga pelaku bullying di grup WhatsApp tersebut. Yang sebelah kiri adalah foto korban Timothy yang ketika jatuh, sudah tidak bernyawa, kemudian dibandingkan dengan foto KKI yang ada di sebelah kanan. Ya, di sini ada, kita baca dulu ada di bawah fotonya Timothy yang sudah tergeletak. Nahan tawa gue jir, kekek. Dari tampang macan titik-titik. Lalu dilanjut di KKI, KKI jir yang lagi pose macan. Coba bikin chin, sejajarin muka KKI sama dia. Kekek. Lalu ada yang banyak sekali saya di kabar ini, saya tidak tahu menahu tentang kabar yang beredar di dunia maya. Namun sebegitu buruknya kah saya di mata kalian semua? Saya selama kurang lebih 2 tahun ini sengaja menutup rapat dari peredaran sosial media. Namun mengapa semakin saya menutup rapat diri saya, semakin kalian menghancurkan mental saya? Cuma satu pertanyaan saya, sebegitu salah dan burukkah saya di bumi ini? Memang saya bisakah menentukan takdir hidup saya supaya cantik sempurna seperti orang lain? Ingat hukum di bumi ini, saya tidak akan lapor tentang ini ke pihak berwajib. Tapi saya rasa mental saya sangat hancur. Terima kasih. KK, tadi KK itu bilang 2 tahun tuh aku nggak mau lihat pemberitaan aku selama 2 tahun terakhir ya. Iya, emang menjaga diri aja dari mental. Jadi aku pengen ngebagusin mental aku. Tapi kenapa pas waktu aku udah nggak terlalu fokus peduli sama sosial media dan aku nggak ngebuat diri aku kayak dulu lagi. Mungkin emang dulu aku kayak gimana, aku tahu itu masa lalu. Tapi kalau sekarang kayak aku menutup diri aja kayak gitu. Tapi kenapa masih aja kayak dibully, terus habis itu disangkut pautin ke pemberitaan kayak gitu tuh benar-benar shock gitu, nggak habis pikir. Ya karena kan memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan itu kan pasti nempel ya, pastinya di mata orang gitu ya, di pikiran orang, jadi pasti. Kita dengar dari orang rumah kamu katanya kamu nangis semalaman tuh pas lihat itu. Iya, karena emang keadaan keluargaku udah tidur. Terus mungkin aku juga kecapean dalam kerja, kayak banyak pikiran. Terus habis itu terus kamu lagi merah juga berita kayak gitu. Dan dapat berita tersebut. Terus habis itu malam-malam kayak aku ngerasa buruk kah diriku ini kayak gitu loh. Kenapa emang nggak bisa gitu orang tuh kayak menerima, oh sekarang udah nggak ada nih kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa KKI, kita ngajarin orang untuk gitu. Aduh bisa, capek KKI, capek. Bisa nggak sih sekarang lihat kita yang udah rapi, udah apa? Netizen. Orang iya sih. Emang kenapa sih 2 tahun ini kamu harus menutup diri untuk tidak membaca pemberitaan tentang kamu? Apa yang kamu rasain sih? Bukan tentang aku, tentang yang lain pun aku udah nggak baca. Kenapa? Karena
Males aja ya? Nggak mau kena mental aja maksudnya. mental healthy aja. Emang kenapa mental kamu selama ini? Dulu mungkin mental aku udah nggak karu-karuan ya, kayak apa ya, aku ngikut sana aku salah, aku ngikut sini aku salah, aku lurus pun salah, belok ke belakang juga salah. Jadi ya udahlah nutup aja kayak gitu. Tapi bukannya selama ini kalau kita ngeliat kayak gitu kan orangnya ceria. Terus Iya. udah gitu kita bercandain seperti apa, Keke juga tertawa, happy gitu. Apakah itu sebenarnya hanya untuk menutupi? Iya. Sebenarnya kamu tuh, aduh aku nggak suka loh diginiin. Sebenarnya aku nggak suka. Aku sebenarnya nggak suka diginiin, kayak aku ngerasa udahlah cukup pas waktu dulu. Tapi kenapa pas waktu kemarin, ya mungkin ada kesalahan di kemarin. Cuma Kamu harus kayak Mami Dewi, lawan. Kamu kalau nggak suka bilang Keke. Iya. Kamu punya hak, kalau nggak suka bilang nggak suka. Bilang, aku Kalau nggak nggak suka suka loh. bilang nggak mau. Gitu, iya. Bahkan- Kamu harus lawan, bangkit. bahkan di bulan puasa kemarin ada yang bilang kalau misalnya aku meninggal. Ya biasa ya, pasti banyak Itu ya. biasa. Itu King Nasar apalagi. Itu kita udah biasa di Biasa. Kalau itu nggak apa-apa Tapi lah, KKI, biarin yang kalau penting. menurut aku, pemberitaan. cara ngelawan netizen itu disengajain. Kamu misalkan suka dandan aneh-aneh tuh kayak dulu pakai baju. Kamu dandan lah Kenapa? aneh-aneh. Sengajain gini. Iya, Kenapa? betul. Mau enggak? Iya, Gitu-gitu betul. sengajain kayak Kenapa? Aku kan cantik. gitu. Kan sombong. Gitu. Gitu. Iya gitu. Jangan diambil hati. Itu akhirnya setelah ada yang ngebandingin kamu dengan Timothy, kan pasti sedih ya. Tapi ada ya permintaan maaf secara langsung Dari para dari pembuli. mereka nggak Iya. ke Instagram kamu? Aku nggak peduli sih, aku nggak peduli karena aku lebih mikir kayak hukum alam, hukum karma itu ada. Kalaupun nggak ada, aku lebih milih kayak hukum dari Tuhan. Karena hukum dari Tuhan tuh yang terbaik. Kayak kita mau kasih lihat. Ini para pelaku kemarin sempat minta maaf dalam video yang sempat mereka unggah. Ya. Gampang banget ya eranya zaman ini tuh ya. Ada orang ini maaf gitu. Kita tuh nggak habis pikir ya. Bisa begitu ya. Kita mau bilang bullying itu sudah biasa juga kok nggak tepat. Tapi ini membuli orang yang sudah meninggal. Iya. Itu tuh di mana bukan hanya logika ya, tapi hati nuraninya. Ya memang Betul. ada. Kalau ada kan nggak mungkin. Tapi yang gue yakini, yang saya yakini tuh anak-anak yang kena bully, dia lebih punya tempat yang beradab dan tempat yang lebih luar biasa. Anak-anak yang dibully itu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Banyak kelebihannya yang dibully Pasti itu. kelebihan. Tapi mohon maaf ya, semenjak sosmed ini in banget, sosmed itu bisa merubah perilaku seseorang. Iya. Ya. Yang tadinya baik jadi jahat. Betul. Ya, itu Yang tadinya juga. jahat lebih jahat Lebih lagi. jahat lagi. Iya, Jadi betul. pentingnya pendidikan sedari dini dari keluarga ya, kasih sayang keluarga dari anak-anak sedari kecil tuh memang betul-betul dibutuhkan ya, tidak ada trauma mereka sedari kecil. Karena kenapa? Takutnya mereka menyimpan rasa benci, rasa sakit hati yang pada akhirnya ini ditumpahkan kepada orang lain Iya. dalam Dan- bentuk bullying. Selain itu juga kesadaran diri kita masing-masing ya, maksudnya Ya, sadar ngaca gitu gitu bahwa loh kita ya. tuh juga menggunakan sosial media tuh juga bukan buat Ngaca. ngebully orang gitu. Jadi Iya, mungkin bukan hanya Keke ya, Mami Dewi juga banyak kok. Yang bully-bully kita itu kadang kita Banyak. ngeliat cuma pakai tank top doang, aduh gak keurus. Jadi ini Tapi bisa sebetulnya ngebully orang. edukasi gitu. buat bukan hanya mereka ya, bukan hanya mereka pengguna media sosial, tapi orang tua yang sedang menyaksikan. Iya. Ya. Bahwa ini begitu kompleks. Ternyata anak-anak yang melakukan ini juga barangkali kesalahan bukan hanya ada di mereka, Iya. tapi juga pola asuh orang tua. Pola asuh parenting. Pola asuh orang tua, apa yang dilakukan apakah sudah tepat atau belum. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Iya. Tapi bagaimana bisa memberikan kasih sayang seutuhnya, agar nanti kelak ketika mereka sudah hidup dalam bermasyarakat, tidak menyakiti satu sama lain. Itu karena pendidikan yang bagus itu kan di rumah ya. 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 Oke, kita mau lihat. Ini komentar mereka yang melihat kasus ini. Merendahkan dua orang sekaligus, KKI dan Timothy. Mereka kok ya KKI. lagi. KKI bisa up kasus ini karena pencemaran nama baik. Salah mau ngapain gitu. Bukan cuma korban, KKI pun berhak tersinggung sama ini orang. Minta maaf nggak ke KKI Dan Timothy sekarang. dan Timothy sekarang. Kalau menurut aku KKI gak usah melaporkan atas bencana karena Nggak gini, usah. itu buang waktu, Iya, buang betul. energi, buang pikiran segala macam. Semua. Udah aja tadi KKI bilang serahkan Serahkan ke kepada Tuhan. Allah aja Yang penting sudah. KKI menggunakan sosial media Setuju. dengan baik. Iya, Itu maafkan aja. mereka, biarkan aja. Biarkan karena KKI yang akan menjadi lebih bintang, lebih bersinar. Makanya sengajain lagi, apakah bikin apa lagi gitu yang lucu-lucu gitu. Eki, maaf ya, Iya. aku tuh
bukannya mau bilang Keke itu sudah biasa mendapatkan komentar miring di media sosial ya. Iya. Tapi kan Keke juga tahulah titik terendah Keke dalam mendapatkan komentar atau bullying di media sosial. Titik terendah Keke itu kapan sih ketika dapat bullying sama netizen itu waktu kapan? Waktu mungkin masa lalu pas waktu ada yang itulah ya soal pacaran itu dimulai titik bulian aku. Terus kamu tuh ngomong sama diri sendiri tuh apa ketika dapat bulian supaya kamu bisa lebih semangat tuh apa sih Keke? Karena nggak semua orang bisa sekuat kamu loh. Iya. Apalagi kalau kita ya, kita fotonya dijadiin meme terus dimasukin ke grup WhatsApp kayak barusan kita mungkin kita belum tentu mau lo datang ke sini. Orang tua sih. Orang tua yang ngebuat aku untuk semangat. Ya. Walaupun aku jarang komunikasi sama orang tua, tapi melihat orang tua kayak, wes semangat lo apa sih ngono-ngono kok didelok iku. Nah, kayak gitu itu yang bikin Ibu gitu. Iya mama aku. Hebat emang ibu mah. Apa mama bilang apa? Iya kayak gitu tadi. Ya udah nggak usah dipikir. Gak usah itu bahas. Oh ngono-ngono kuwi didelok ya. Wis ora usah. Ya, semua ibu gitu sih ya. Padahal hatinya mah gimana nggak tahu. Padahal hati ibunya juga sebetulnya hancur ya. Cuma bilang sama anak bisa hebat. Itulah ibu di Indonesia tuh hebat di dunia malah. Keke, dari kasus bullying ini tuh sekali lagi kita salut loh sama Keke Sobat Ambiar. Coba kalau Sobat Ambiar jadi Keke belum tentu juga bisa sekuat Keke. Dari semua bullying ini yang Keke bisa ajarin buat kita tuh apa sih? Kita tuh belajar dari kamu loh. Apa ya, terus semangat walaupun kalian dibully. Menurut aku orang yang ngebully kalian itu orang yang titik paling rendah walaupun mereka itu sekolah. Wah. Aku setuju. Ya udah berarti Keke memang karena kuat, Keke kan dapat karakternya spotlight semakin gitu kuat. loh. Jadi orang tuh bisa ngeliat. Guys, selama ini tuh mungkin banyak orang memandang sebelah mata, tapi kita belum tentu sekuat dia loh. Iya. Betul. Kalau mandang sebelah mata tuh gimana Rian? Gini nih. Ya gini. Apa tuh? Mata satu. KKI bikin lagi apa ke video-video yang lucu? Iya yang kreatifnya dulu. Kamu kan dulu suka make up, masih. Gitu-gitu KKI lucu-lucu. Sekarang masih? Udah setahun udah enggak. Oh udah enggak. Tutorial hijab cantik gitu boleh, kenapa emangnya? Tadi tuh Keke bilang 2 tahun gak mau buka ini itu. Terus aku juga lagi kerja ketika lagi lihat Emang berita kerja ini. apa Keke sekarang? Ada pokoknya kerja di real life. Kerja di real life apa? Ada pokoknya. Aku alhamdulillahnya ada kerjaan yang bisa ngebuat aku terus itu dan apa ya, cukup. Yang penting halal loh ya. Gitu loh. Iya, dan kerjaannya kebutuhan hidup Keke dan Lancar-lancar ya Keke ya. Iya, dan dekat rumah juga kan. Semoga rezekinya bisa deras seperti air zam-zam. Amin. Kita nggak kebayang ya kalau orang tua dari mendiang Timothy, pasti Timothy juga punya cita-cita yang begitu luhur gitu ya. Ingin memberi rezeki bukan hanya untuk dirinya tapi keluarganya. Tapi ayahnya juga memang sudah merelakan kasus ini. Kita akan lihat seperti apa ayah dari mendiang Timothy. Seorang bapak sedih banget ya bapaknya ya, maksudnya memberikan hati besarnya loh. Minta berhati besar. minta maaf loh padahal beliaunya yang lagi berduka gitu loh. Kesedihan terbesar di dunia itu adalah orang tua yang harus kehilangan anaknya. Dia bilang memang dia memaafkan, tapi melepaskan dan memaafkan 2 hal yang berbeda ya. Tapi melepaskan dan memaafkan memerlukan hati yang begitu besar apa yang dilakukan oleh bapaknya Timothy. Dia malah mengingat anaknya selama masa hidupnya, kalau memang ada salah, malah dia meminta maaf. Untuk pihak kampus juga tentu saja kami dukung penuh untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Supaya tidak ada korban yang lain. Karena kami juga yakin bahwa tentu saja kampus juga memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi karena mencetak manusia-manusia yang beradab dan juga berilmu. Tapi dengan kejadian ini juga menjadi pelajaran buat kampus-kampus seluruh Indonesia. Kita tidak pernah tahu bagaimana kejadian mereka sekarang ini. Bully-membuli juga masih pembelajaran. Iya, masih sangat terjadi sampai dengan hari ini. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa loh. Jangan sampai terjadi lagi. Mungkin kalau orang yang sekolah sebagai mahasiswa-mahasiswi sih mungkin nggak cocok untuk saling membuli ya. Karena dewasa udah, sekolah tinggi udah. Rasanya sama-sama bergandengan tangan untuk bisa jangan suka merendahkan orang lain gitu loh. Rasanya udah bukan zamannya sekarang. Bukan zamannya. Zaman lah. Sekarang zamannya itu berkolaborasi ya. Nah. Oke, buat KK, kita berharap kamu juga bisa berkolaborasi bersama dengan konten kreator lainnya. Semangat di media sosial. Jangan berpikir
bahwa orang memberikan kamu komentar, semuanya. membenci kamu enggak. Masih banyak yang Masih mencintai banyak yang kamu mencintai ya. kamu ya. Semangat buat seorang KKI, semangat ya. Baik KKI, kali ini kita akan berpindah tempat dan juga mengajak KKI bermain dalam Ambiar dalam dilema. Let's go KKI. Selamat KKI. Silakan sayang. Ayo, Duduk. KKI pilih ya. Nggak bisa. Saya tak turun. Bantu ini. Sayang, gimana aku bawa? gendong dia orang dia berat. Ini udah paling bawah. Dia paling bawah. Maaf ya. Kursinya harusnya turunin lagi. Ini yang nonton Oke. jangan ini macam-macam ya, boleh Iya. lagi ya. Oke, Bentar. Oh iya. Keke, lebih pilih nggak terkenal tapi hidup tenang atau terkenal tapi tiap hari harus kuat baca komentar jahat? Kalau sekarang lebih pilih yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Karena aku lebih mikirin untuk mental healthy aku daripada harus mikirin untuk hujatan. Benar, gak Ya peduli oke. ya. Yang dicari ketenangan berarti tambah dewasa Keke Kalau ya. bahasa Perancisnya hidup yang jongjon. Jongjon, yang penting duta. Tapi kalau udah tua masih suka ribut itu berarti tandanya nggak dewasa atau kayak gimana sih? Iyalah, buat apa kalau hidup Berarti lagi stres ya? Iya, nggak Udah tenang. masukin kandang Wajar, aja. Kak, kalau Ya emosi. masukin kandang yang kayak gitu. Oke, lebih pilih punya banyak teman tapi semuanya fake atau punya satu teman tapi benar-benar tulus nemenin kamu? Aku lebih pilih mama aku yang selalu nemani aku daripada temen orang lain. Benar, pilih Masya mama. Allah, bagiin mama ya. Sayang banget. Mamanya. Oke, lagi ya sayang. Lebih pilih hidup sederhana di kampung tapi diterima apa adanya atau hidup mewah di kota tapi terus dibully dan dibanding-bandingin? Lebih pilih hidup di kampung karena di kampung lebih nyaman. Lebih enak ya. Iya. Oke, lebih pilih punya pacar tapi cuma dimanfaatin atau single tapi kesepian? Single tapi happy. Enggak bisa, enggak bisa single tapi kesepian. Lebih pilih punya pacar tapi cuma dimanfaatin, aduh dilema banget. Atau single tapi kesepian. Kesepian gak Ya single pokok. kesepian lah. Orang ada mama kok. Aduh, hari gini Keluarga, ada pilihannya tuh gampang banget sebenarnya Sobat Ambiar. Ngapain sih ngejar kemenangan? Ketenangan sama kemenangan ya pilih ketenangan lah. Kita lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeay.